Shalom, bertemu lagi dengan saya, Didit Yuli. Dan di video kali ini saya akan khusus menjawab dari komentar saudara kita. Namanya Aidil Adari, ini komentar di video saya yang pertama. Dia komen begini, si kafir dungu, sok-sok mempertahankan Alkitab porno palsunya, meminta doa kepada Roh Kudus. Dungu. Weh kafir, sudah terbukti Alkitab kaum kolor itu palsu. Nah, dan seterusnya. Sebenarnya ada dua bagian yang dia komen tentang Alkitab palsu, porno, dan yang kedua tentang Kodeks Sinaiticus. Tapi Kodeks Sinaiticus akan saya bahas di video saya selanjutnya. Video ini khusus tentang Alkitab porno. Pertama, saya katakan terima kasih kepada saudara Aidil Adari. Saya bangga Anda sebut saya kafir, karena kafir artinya adalah komunitas anti fanatisme, intoleransi, dan rasisme. Saya bangga jadi kafir. Dan mengenai kitab porno, mungkin yang saudara Aidil ini maksud adalah kitab Kidung Agung dan juga Yehezkiel. Nah, saya akan memulai dari kitab Kidung Agung, ya. Katanya banyak ayat-ayat yang vulgar dan porno yang tidak sepatutnya ditulis di kitab suci. Masa kitab suci kok gitu ya. Nah, perlu Anda ketahui, saudara, bahwa kitab Kidung Agung ini bahasa aslinya dalam bahasa Ibrani itu diterjemahkan dengan Shir Hashirim Asher Lis Lomo, yang artinya Songs of Solomon atau nyanyian Salomo. Jadi ini adalah nyanyian pernikahan terbaik yang pernah digubah, yaitu digubah oleh Salomo pada masa mudanya. Kenapa ini kata-katanya begitu dalam tanda kutip menurut saudara adalah vulgar dan porno? Karena kitab ini adalah kitab yang menggambarkan tentang cinta kasih yang tulus, suci, dan kudus antara pengantin laki-laki, yaitu si Salomo ini, dan pengantin perempuan, yaitu gadis Sulam. Jadi mereka sedang jatuh cinta dan memuji satu dengan yang lain. Saya pikir tidak ada yang porno jikalau suami istri, pasangan yang sudah menikah, memuji bagian-bagian tubuh istrinya. Enggak apa-apa, berdua di dalam kamar enggak apa-apa, bukan porno. Misalnya saya sudah menikah dan saya memuji bagian tubuh istri saya. Wah, ini bagus, indah. Enggak apa-apa. Apakah istri saya kemudian protes? Jangan porno. Ya enggak begitu. Yang salah adalah ketika seseorang yang sudah menikah kemudian memuji bagian tubuh istri orang lain, tetangganya, atau bahkan mungkin menantunya begitu. Itu enggak boleh. Tapi sejauh itu sudah diberkati dalam pernikahan yang kudus, saya pikir adalah wajar. Bahkan berhubungan seks pun itu adalah kudus bagi suami istri yang sudah diberkati dalam pernikahan kudus. Nah, kemudian kenapa ini dimasukkan dalam kanon Alkitab? Karena kitab Kidung Agung adalah gambaran antara Kristus sebagai mempelai laki-laki dan jemaatnya sebagai mempelai perempuan. Seharusnya seperti inilah cintanya, yaitu cinta yang suci, tulus, dan kudus. Yang kedua, kitab Yehezkiel. Mungkin yang saudara maksud ini adalah Yehezkiel 22 dan 23. Nah, saya akan membacakan Yehezkiel 22 terlebih dahulu, ayat yang ke-10. Saya mulai dengan ayat yang ke-10. Padamu orang menyingkapkan aurat istri ayahnya dan memperkosa perempuan pada waktu cemar kainnya yang menajiskannya. Yang satu melakukan kekejian dengan istri sesamanya, dan yang lain menajiskan menantunya perempuan dengan perbuatan mesum.
Orang lain lagi memperkosa saudaranya perempuan, anak kandung ayahnya. Jadi dulu ketika orang Israel keluar dari Mesir, itu mereka tidak keluar sendirian satu bangsa Israel, tidak. Tapi ada bangsa-bangsa lain juga yang tidak mengenal Allah ikut mereka keluar. Dan di dalam perjalanan juga dikatakan, dituliskan di dalam Alkitab bahwa orang-orang Israel juga melakukan perkawinan campur dengan bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah. Jadi dari situlah kebiasaan-kebiasaan mereka, dosa-dosa mereka secara sosial itu juga dilakukan oleh orang-orang Israel. Termasuk diantaranya adalah incest, kemudian LGBT. Nah ini dikutuk oleh Tuhan kalau membaca ayat itu keseluruhan, jangan dipotong-potong. Kalau keseluruhan kita baca ini, Allah sangat mengutuk perbuatan orang-orang Israel ini, dan Allah menghukum mereka dengan dosa-dosa yang najis ini. Jadi ini tidak mengajarkan tentang kenajisan, pelacuran, tidak. Justru Allah mengutuk ini. Kemudian yang kedua, di Yeskiel 23. Saya bacakan ya, 23. Oh, masih di 22. Misalnya, ini lagi ya, 22 ayat yang ke-26. Imam-imamnya memperkosa hukum Tauratku. Saya mau tanya kepada saudara, apakah memperkosa hukum Taurat itu berarti para imam ya melakukan hubungan seksual dengan hukum Taurat, melakukan hubungan yang bejat dengan hukum Taurat? Tidak kan? Ini hanya kiasan bahwa para imam dahulu itu membelokkan kebenaran hukum Taurat. Itu artinya. Kemudian Yeskiel 23 ayat ke-8. Ia tidak meninggalkan persundalannya yang dilakukannya sejak dari Mesir, sebab pada masa mudanya orang sudah menidurinya, dan mereka memegang-megang dada keperawanannya dan mencurahkan persundalan mereka kepadanya. Oleh sebab itu aku menyerahkan dia ke dalam tangan kekasih-kekasihnya, dalam tangan orang Asyur, kepada siapa ia berahi. Mereka menyingkapkan auratnya, anak-anaknya lelaki dan perempuan ditangkap, dan ia sendiri dibunuh dengan pedang. Ayat ini sekali lagi tidak mengajarkan tentang perzinahan. Tapi kalau membaca konteks Yeskiel 23 ini, Tuhan sedang berbicara tentang Samaria dan Yerusalem, bahwa mereka sudah melakukan pelacuran secara rohani dengan menyembah berhala, dan Tuhan marah kepada mereka. Jadi sekali lagi, jangan Anda membaca Alkitab mencari-cari kesalahannya. Tentu Anda tidak akan pernah menemukan kebenarannya. Jadi ini jawaban saya. Tidak ada, sekali lagi, tidak ada Alkitab kami yang mengajarkan pelacuran ataupun perzinahan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.